Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rantika dengan nomor induk 2286202045. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Pacitan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis karya tulis ilmiah mengenai upaya peningkatan kinerja guru sekolah dasar melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah pada penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, kinerja guru merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru dituntut memiliki kinerja yang baik dalam mengerjakan tugasnya. Dalam mengerjakan tugasnya, guru menghadapi berbagai permasalahan karena tuntutan yang tinggi terhadap kinerja mereka. Namun, fakta di lapangan masih banyak masalah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, seperti masalah dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, buku tugas, dan lembar kerja siswa, penilaian, serta perbedaan pendapat antara sama guru, guru dengan kepala sekolah, dan guru dengan administrator. Oleh sebab itu, pelatihan guru penting dilakukan membantu mengatasi masalah kinerja guru dan meningkatkan profesionalisme guru. Pelatihan guru adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keterampilan, ide, peraturan, atau sikap baru untuk meningkatkan kinerja guru. Pelatihan guru dilakukan untuk mengembangkan profesional guru, yang berarti bahwa variabel pengembangan profesional guru dapat berfungsi sebagai variabel mediasi pada pengaruh pelatihan guru terhadap kinerja guru. Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja guru melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru penting untuk dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator kinerja guru, faktor yang mempengaruhi kinerja guru, pelatihan guru, dan peningkatan pengembangan profesionalisme guru. Slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu kajian pustaka atau library research, yaitu kajian dari buku dan jurnal yang relevan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Nah, dalam hal ini penulis memperdalam, mengkaji, dan menelaah literatur yang berkaitan tentang upaya peningkatan kinerja guru sekolah dasar melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru. Kemudian setelah melakukan analisis mendalam, selanjutnya disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, pada slide berikut ini yaitu membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian ini. Yaitu ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian kinerja guru. Yang kedua, membahas tentang kinerja guru sekolah dasar. Yang ketiga, membahas tentang indikator kinerja guru. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang kelima, upaya peningkatan kinerja guru melalui pelatihan. Dan yang terakhir yaitu upaya peningkatan kinerja guru melalui pengembangan profesionalisme guru. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan pertama tentang pengertian kinerja guru. Di sini definisi pengertian kinerja guru didefinisikan oleh 3 ahli. Yang pertama, menurut Kompli 2017, di mana Kompli 2017 mengartikan bahwa kinerja guru sebagai kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Kemudian, menurut Kempra 2016, kinerja guru adalah perilaku guru dalam mencapai tujuan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dalam peran mereka sebagai pengajar, pelatih, pembimbing, pembina, dan pendidik siswa. Penguasaan tugas pokok ini dapat meningkatkan profesi guru dalam mengajar. Nah, kemudian sedangkan menurut Abbas 2017 bahwa kinerja guru adalah pada dasarnya lebih berfokus pada perilaku seorang pendidik di tempat kerjanya dan seberapa efektif pendidik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, berdasarkan dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah selama melaksanakan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu kinerja guru di sekolah dasar. Pada dasarnya, guru adalah inti dari peningkatan pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas proses belajar mengajar.
Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada profesi guru. Guru memiliki tanggung jawab utama terhadap lingkup aktivitas belajar yang mencakup perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, serta pengevaluasian pembelajaran. Nah, ketiga ini sebagai kunci keberhasilan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik juga dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Nah, salah satu tugas guru sekolah dasar adalah merancang perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian pembelajaran di sekolah dasar. Kerja guru sekolah dasar yang profesional dapat diukur dengan melihat bagaimana guru melaksanakan tugas utamanya, yaitu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik dan sinkron dengan rencana kerja guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Jadi kerja guru sekolah dasar juga dapat dianggap baik jika memiliki karakteristik berikut: kesetiaan dan komitmen tinggi terhadap tugas mengajar, kemampuan untuk menguasai dan mengembangkan bahan ajar, kedisiplinan saat mengajar, kreatif dalam mengembangkan kegiatan pelaksanaan pembelajaran, bekerja sama dengan semua warga sekolah, dan menjadi panutan bagi peserta didik. Jadi itulah kerja guru di sekolah dasar. Nah, selanjutnya yaitu indikator kinerja guru. Penilaian kinerja harus dilakukan untuk mengetahui seberapa baik guru bekerja. Penilaian yang baik adalah penilaian yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, yang berarti bahwa ada indikator yang jelas untuk membantu mengukur kinerja guru. Oleh karena itu, tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengevaluasi seberapa baik suatu proses dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Supardi, 2013, indikator kinerja guru meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan praktis, kualifikasi, hasil pekerjaan, dan pengembangan. Nah, ada pun indikator yang harus dimiliki seorang guru yang profesional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola berpikir keilmuan yang berkesinambungan dengan mata pelajaran yang dipegang atau diajarkan. Yang kedua, menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, kreatif dalam mengembangkan materi yang diajarkan. Yang keempat, berpikir kritis untuk terus mengembangkan kemampuan profesional. Yang kelima, mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara efektif untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, penilaian kerja guru ini dapat dibagi menjadi 6 komponen. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran. Yang keempat, membimbing kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, memberikan bimbingan kepada guru, pemula, dan pengembangan diri. Nah, berdasarkan serangkaian uraian tersebut, indikator kinerja guru dalam mengajar terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian serta evaluasi hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya pada slide berikut ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru profesional yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor internal dari yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama, kepribadian dan dedikasi. Persepsi seorang guru atau pengajar merupakan gambaran dari kepribadiannya yang dapat mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa. Dedikasi tersendiri mencakup tenaga pikiran dan pengorbanan. Kepribadian dan dedikasi seorang guru menentukan apakah mereka akan menjadi guru yang baik bagi siswanya atau justru akan menghancurkan masa depan siswanya. Yang kedua, kemampuan mengajar. Kapasitas keilmuan seorang guru mempengaruhi kemampuan mengajarnya. Misalnya, jenjang pendidikannya, kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, dan apakah latar belakang ilmunya sesuai dengan materi yang diajarkan atau tidak. Nah, yang ketiga, motivasi. Salah satu faktor kinerja adalah motivasi guru untuk mengajar. Ini dapat mendorong guru untuk berusaha melakukan tugasnya dan memperbaiki kemampuan mereka. Dan yang keempat yaitu kedisiplinan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, kedisiplinan adalah hal yang sangat penting bagi guru tersebut. Dengan kinerja yang baik, guru dapat memahami aturan dan langkah yang strategis dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dapat membangun kinerja profesional guru. Kedisiplinan yang ditunjukkan oleh seorang guru dapat memperlancar pekerjaan guru dan dapat memberikan perubahan kinerja guru ke arah yang positif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah,
pada slide sebelumnya yaitu membahas tentang faktor internal yang mempengaruhi kinerja guru. Nah, pada berikut ini saya akan menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja guru, yaitu yang pertama, lingkungan fisik sekolah. Istilah lingkungan fisik sekolah ini mengacu pada ruang kelas yang luas dan bersih, ruang kantor guru, fasilitas mengajar yang memadai, ventilasi, dan pencahayaan yang memenuhi syarat, dan ketersediaan transportasi untuk melakukan tugas di luar sekolah. Selain itu, lingkungan sekolah harus memiliki elemen non-fisik yang memungkinkan hubungan kerja yang harmonis, menyenangkan, dan saling menghargai di tempat kerja. Yang kedua, insentif dan gaji. Insentif atau gaji yang berkaitan dengan kesejahteraan seorang guru, kompensasi guru, gaji atau imbalan dapat ditegaskan bahwa kesejahteraan seorang guru berpengaruh pada kinerja guru. Segala sesuatu yang diterima guru dianggap sebagai balas jasa atau kerja keras mereka dan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja guru. Yang ketiga yaitu kebijakan sekolah, yaitu kegiatan lembaga pendidikan sekolah selain diawasi oleh pemerintah, sebagian besar dipengaruhi oleh pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk menerapkan PPM secara efisien dan efektif. Sebagai kepala sekolah memiliki tugas untuk menyusun perencanaan, mengorganisasikan aktivitas, mengarahkan, mengkoordinasikan aktivitas, melakukan supervisi, menilai, dan menetapkan kebijakan. Nah, sebagai seorang pemimpin, seorang kepala sekolah harus memastikan bahwa bawahannya melakukan pekerjaan dengan sukarela. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin juga bertanggung jawab dalam upaya mencapai tujuan lembaga sekolah. Nah, pada slide berikut ini akan bahas tentang upaya peningkatan kinerja guru melalui pelatihan. Nah, program pelatihan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan, artinya jenis penelitian harus sesuai dengan kemampuan apa yang masih kurang. Program pelatihan harus meningkatkan kinerja guru, tetapi banyak yang hanya membuang uang dan merugikan anggaran sekolah saja. Padahal pelatihan sangat bermanfaat bagi guru yang sangat berbakat tetapi masih kekurangan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, pemerintah harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pendidikan dan pengembangan profesionalisme guru yang dapat membentuk pelatihan untuk meningkatkan kualitas, khususnya kualitas keterampilan pedagogiknya. Nah, sebagai kepala sekolah adalah supervisor pendidikan di sekolah yang memiliki kewajiban membimbing serta membina guru dan staf lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pengajaran untuk menciptakan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Supervisi penting diadakan oleh kepala sekolah karena dapat meningkatkan kemampuan profesional dan proses pendidikan di sekolah agar dapat lebih baik dan berkualitas. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah adalah dapat memfasilitasi guru untuk meningkatkan kinerja guru yang profesional, yaitu dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan tersebut antara lain, yang pertama pelatihan guru di bidang kepemimpinan. Pelatihan ini yaitu pelatihan yang berfokus pada peningkatan kualitas guru yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Di sini kepemimpinan berfungsi untuk mendorong kemajuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk menjadi lebih efektif, pelatihan kepemimpinan akan memprioritaskan pembelajaran siswa melalui pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu pelatihan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah jenis pelatihan guru yang mencakup beberapa proses perencanaan dan penyusunan kurikulum serta daftar kegiatan yang akan digunakan untuk materi bahan ajar. Ini juga digunakan sebagai referensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kurikulum untuk memungkinkan mereka merencanakan pembelajaran di kelas secara efektif dan sesuai. Yang ketiga yaitu pelatihan pembuatan RPP dan modul ajar. Nah, pelatihan ini bagi guru dapat membantu mereka dalam merencanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang konsep kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Karena berdasarnya dengan adanya perubahan kurikulum, prosedur penyusunan RPP dan modul ajar juga berbeda. Nah, pelatihan ini dapat membantu guru membuat RPP dan modul ajar yang efektif dan menarik dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Mereka juga dapat mempersiapkan siswa untuk perkembangan teknologi dan tuntutan globalnya juga. Selanjutnya yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran. Nah, melalui pelatihan ini diharapkan guru dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan sesuai, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Dengan media yang tepat dan sesuai, siswa akan lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, pelatihan media pembelajaran kreatif pelatihan media pembelajaran kreatif sangat penting, terutama dalam pelatihan guru sekolah dasar dan yang terakhir yaitu pelatihan penggunaan teknologi. Pelatihan ini bertujuan mengajarkan para guru cara penggunaan aplikasi dan perangkat lunak pembelajaran.
memberikan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan pengajaran, dan juga memahami keamanan dan etika penggunaan teknologi. Nah, jadi pelatihan-pelatihan guru sangat penting untuk meningkatkan kinerja guru, sehingga kepala sekolah sebagai supervisor sekolah diharapkan mampu memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guru agar kinerja guru dalam mengajar meningkat lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu upaya peningkatan kinerja guru melalui pengembangan profesionalisme guru. Pengembangan profesionalisme guru merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja guru dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kinerja profesionalisme guru pada akhirnya berpeluang dan ditekan oleh para guru. Nah, pemerintah sering melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja profesional guru, antara lain pelatihan, seminar, dan lokakarya, bahkan pendidikan formal dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Hubungannya dengan mengembangkan sikap profesionalitas guru dalam meningkatkan kinerja guru, dalam hal ini guru memiliki kemampuan dan profesionalitas dapat mencapai hasil terbaik dan meningkatkan prestasi sekolah. Nah, lalu apa yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kinerja profesionalisme mereka? Berikut ini pengembangan profesionalisme guru dapat meningkat kinerja guru melalui KASAH, yaitu knowledge, ability, skill, attitude, dan habit, yaitu akan saya jelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, peningkatan pengetahuan knowledge, yaitu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman, baik ilmiah maupun filsafati. Menambah pengetahuan merupakan hal yang mutlak. Semakin banyak pengetahuan yang dipelajari oleh guru, semakin banyak pula pengetahuan yang dibutuhkan siswa. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan atau ability. Kemampuan terdiri dari dua aspek. Yang pertama, kemampuan yang dipelajari dan kemampuan alamiah. Seberapa besar kemampuan dapat menghasilkan prestasi tergantung pada keinginan untuk terus mengatasi masalah tersebut, karena profesionalisme adalah hasil dari keinginan dan kemampuan. Selanjutnya yaitu peningkatan keterampilan atau skill. Keterampilan adalah keahlian yang bermanfaat dalam jangka panjang. Keterampilan yang harusnya dimiliki oleh guru dalam tugas mengajar perannya di dalam kelas adalah yaitu pertama, guru sebagai pengajar, sebagai pemimpin kelas, sebagai pembimbing kelas, sebagai pengatur lingkungan kelas, sebagai partisipan, sebagai ekspeditur, sebagai perencana, sebagai supervisor, sebagai motivator, sebagai penanya, sebagai pengajar, sebagai evaluator, dan juga sebagai konselor. Nah, selanjutnya peningkatan sikap diri atau attitude. Suasana lingkungan seseorang membentuk sikap diri seseorang. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku seseorang yang dihasilkan dari interaksi antara potensi biopsikofisikal yang dibawa sejak lahir dengan berbagai situasi lingkungan yang terungkap dalam tindakan dan perbuatan seseorang, serta reaksi mental dan psikologi seseorang ketika lingkungannya memberikan stimulus. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan habit. Itu kebiasaan adalah suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan yang muncul dari pikiran seseorang. Sebagai guru seharus memiliki kemampuan seperti memahami materi pelajaran, memahami profesi keguruan dan pendidikan, serta mengetahui cara menyesuaikan diri dan kepribadian untuk menyelesaikan tugasnya. Guru juga harus menjadi individu yang berkembang dan dinamis. Nah, selanjutnya yaitu pada slide terakhir ini akan saya berikan kesimpulan dari beberapa pembahasan yang telah saya jelaskan tadi. Jadi pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru dapat membantu mereka lebih baik dalam melakukan tugas dan fungsi mereka di sekolah dasar. Tidak memahami kurikulum, tidak kreatif dengan media pembelajaran, dan tidak mampu menggunakan teknologi adalah beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh guru saat melaksanakan tugasnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja guru antara lain yaitu motivasi, komitmen, dan lingkungan kerja yang nyaman. Oleh karena itu, upaya pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, dalam upaya mencapai tujuan sekolah, guru merupakan bagian penting dari sebuah sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka sebagai tenaga pendidik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.